Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video remedial pelajaran produktif. Nomor 1, salah satu sumber rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan adalah mutasi pegawai. 2, salah satu prosedur pengadaan PNS adalah adanya pengumuman lowongan yang disampaikan melalui media massa yang memuat minimal hal-hal berikut, yaitu jawabannya adalah A. Nama jabatan, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, dan instansi yang dibutuhkan. 3. Kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong yang pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia adalah pengertian dari A. Pengadaan. 4. Rekrutmen pegawai melalui outsourcing tidak boleh dilakukan terhadap C. Penitipan anak. Nomor 5. Informasi yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan tes kesehatan bagi calon pegawai atau pelamar adalah E. Status perkawinan. Nomor 6. Perhatikan data berikut. 1. Rekrutmen pegawai. 2. Seleksi. 3. Perencanaan kebutuhan. 4. Pengadaan, orientasi, dan penempatan. Dari data tersebut, prosedur pengadaan pegawai adalah D. 3, 1, 2, dan 4. Nomor 7. Perusahaan dalam menyelenggarakan proses rekrutmen biasanya menggunakan sumber internal dan eksternal. Berikut yang bukan termasuk sumber rekrutmen eksternal dan eksternal adalah A. Job fair. 8. Pegawai atau pejabat yang akan mengangkat sumpah diundang secara tertulis paling lambat ada ... sebelum pengambilan sumpah atau janji pegawai. Jawabannya adalah A. 1 hari. Nomor 9. Jenis humas yang berada di kepolisian dan berhubungan dengan kelompok, minoritas, hak warga negara, dan kejahatan disebut jenis humas. Jawabannya adalah B. Organisasi bisnis. Nomor 10. Aspek yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai hingga pegawai tersebut semakin produktif adalah aspek, jawabannya adalah E. Produktivitas. Nomor 11. Visi humas pemerintah. Misi humas pemerintah dan strategi humas pemerintah adalah bagian dari, jawabannya adalah B. Aturan kehumasan. Nomor 12. Berikut yang termasuk halayak utama dalam suatu perusahaan adalah, jawabannya adalah A. Masyarakat luas. Nomor 13. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya disebut, jawabannya adalah B. Etika. Selanjutnya nomor 14. Adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat disebut C. Etiket. 15. Semua orang yang terkena dampak produk tetapi bukan anggota organisasi merupakan jenis pelanggaran. A. Pelanggaran internal. Nomor 16. Produk perusahaan yang mengangkat nilai dan keunggulan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain disebut B. Profil perusahaan. Nomor 17. Unsur dasar laporan keuangan terdiri atas, jawabannya adalah B. Aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Nomor 18. Hak milik dari kreditur disebut sebagai C. Utang. Diketahui modal awal suatu perusahaan sebesar 100 juta, bribe sebesar 10 juta, dan laba tahun berjalan sebesar 50 juta. Besarnya modal akhir adalah C. 160 juta. Nomor 20. Hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari C. Modal. Nomor 21.
Di bawah ini hal-hal yang termasuk pos-pos aktiva kecuali. Jawabannya adalah C. PRIP. Nomor 22. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Analisis transaksi tersebut adalah A. Harta bertambah, yaitu perlengkapan salon. Utang bertambah. Nomor 23. Keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu adalah. Jawabannya E. Utang. Nomor 24. Salon Winda memiliki data sebagai berikut. Aktiva 50 juta rupiah, kewajiban 17.500.000 rupiah. Dengan demikian ekuitas perusahaan sebesar. Jawabannya adalah B. 32.500.000 rupiah. Nomor 35. Nomor 25. Suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang ditawarkan. Merupakan pengertian dari B. Promosi. Nomor 26. Yang bukan termasuk ciri-ciri promosi penjualan adalah. Jawabannya E. Memudahkan pengemasan barang. Nomor 27. Berikut yang merupakan tujuan utama dari promosi menurut Pendi Ciptono adalah A. Menginformasikan. Nomor 28. Menginformasikan, memengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan merupakan. Jawabannya adalah B. Tujuan promosi. Nomor 29. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli, serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan titik-titik dari kegiatan promosi. Jawabannya adalah A. Sasaran promosi. Nomor 30. Dapat mengingatkan para pembeli tentang barang-barang yang akan dibeli, serta dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan merupakan titik-titik dari kegiatan promosi. Jawabannya adalah A. Sasaran promosi. Nomor 31. Metode promosi yang berupa pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli yang dimaksudkan untuk memotivasi pembeli untuk membeli barang lebih banyak lagi adalah E. Diskon. Nomor 32. Komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya disebut D. Direct marketing. Nomor 33. Administrasi sarana dan prasarana mencakup seluruh kegiatan berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Kegiatan pada suatu kantor berikut ini yang tidak dapat dikategorikan sebagai penetapan administrasi sarana dan prasarana yakni. Jawabannya adalah E. Manajer membuat laporan kinerja perusahaan di mana keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membeli peralatan kantor. Nomor 34. Adinda merasa kurang nyaman dengan ruang kerjanya karena tampilan ruang kantornya yang monoton sehingga ia sering merasa bosan dalam bekerja. Untuk merubah ruang kantornya agar menjadi lebih nyaman, maka yang perlu dilakukan Adinda adalah C. Menambah hiasan seperti akuarium, lukisan, dan vas bunga. Nomor 35. Kertas, tinta, penjepit kertas, penggaris merupakan contoh-contoh sarana yang tergolong. D. Melengkapi dengan peralatan untuk memudah pekerjaan. Nomor 36. Suatu kantor masih memiliki mesin ketik manual yang sudah
tidak digunakan lagi dan hanya disimpan di dalam gudang. Penerapan fungsi administrasi sarana dan prasarana yang akan dilakukan kantor tersebut adalah C. Fungsi penghapusan. Kegiatan berikut nomor 37. Kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang paling tepat yakni B. Membersihkan mesin-mesin kantor secara berkala. Nomor 38. Suatu kantor tidak melaksanakan program K3 perkantoran di kantornya. Apabila hal ini diteruskan, maka hal yang mungkin akan terjadi ialah jawabannya adalah C. Pegawai rentan mengalami cedera akibat kerja. Nomor 39. Tita merupakan manajer keuangan di perusahaan. Setiap hari dalam bekerja, ia selalu berkutat dengan data-data keuangan berupa angka-angka uang. Untuk memudahkan Lita dalam bekerja, misalnya dalam mengelola data keuangan perusahaan hingga menjadi laporan dengan mudah, maka mesin kantor yang diperlukan Lita ialah jawabannya adalah D. Komputer. Dan untuk nomor terakhir adalah 40. Faktor yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan akan sarana dan prasarana yakni jawabannya adalah D. Teknik pembukuan barang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.